Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu, kita luruskan niat semata-mata thalabul ilmi menggapai maradatillah, thalabul ilmi mewujudkan syukur atas nikmat akal, nikmat jasmani yang Allah berikan secara sempurna. Maka kita isi hari-hari aliman atau muta'aliman, baik sebagai guru ya, sekuat tenaga berusaha nasrul ilmi, berdakwah, mentarbiyah generasi Jailun Rabbani, anak-anak mudah-mudahan menjadi penerus estafet dakwah Nabi Muhammad SAW, yang itu diawali dengan halakoh-halakoh tarbiyah, diawali dari kelas-kelas ilmu, ruang-ruang majelis, taman-taman surga, majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buat para sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua yang umatnya yang senantiasa berilzamnya, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau yang kiamat. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini tema yang kita kaji tentang menganalisa ya problematika pendidikan agama Islam di masyarakat. Di sesungguhnya itu fokus tersebar peserta ya. Satu itu adalah kehidupan sehari-harinya ya, setelah diminta kembali ke rumah orang tua sebab anak bungsu dan sakit waktu itu orang tua, maka menjadi bagian daripada masyarakat, hidup bersama lingkungan ya, tempat tinggalnya masyarakat, cocok untuk mengkaji itu ya. Kalau pekan lalu Abi Aziz fokus pada pembahasan pesantren, memang beliau mengasuh di pondok pesantren. Pekan depan Abi itu fokus sekolah sebetulnya. Sekolah sebetulnya berbeda dengan pesantren. Mau dibatasi ya Diki full day-nya di ICA yang dianalisa, dan pengalaman antum ketika sekolah dulu, ketika mengabdi, kita batasi full day saja. Karena kalau sekolah itu kita maknai yang ini bukan boarding ya, bukan pondok. Hadirin Allah, bila antum serius muhasabah, betapa berat ya amanah hidup dalam kehidupan di akhir zaman ini, di tengah-tengah fitnah, gelombang subhat, fitnatus subhat wa fitnatus syahwat.
sehingga pendidikan agama Islam menjadi tersangka gitu ya. Tersangka maknanya apa? Menjadi tempat yang atau bidang yang dipersalahkan gitu ya. Setiap ada degradasi moral, bahkan sampai apa, persoalan kriminal itu akan ditanya. Pertanyaan umumnya, bagaimana mondoknya? Kalau yang mondok sekolahnya Islam terpadu lah, sekolah adab lah, kok anaknya masih kayak begitu ya, lulusannya itu tentu saja akan runut. Gurunya seperti apa kan begitu, profil dari guru nih ya, ditanya. Jadi sampai pada guru secara khusus, guru agamanya bagaimana cara mengajarnya itu. 3 umi yang ada ini UIN ya, PIAUD Islam juga ya, tarbiyah naungannya, PGMI juga Islam juga, di UIN juga. Yang paling spesifik yang PAI itu ada di sana, dan 3 dari STIT ini PAI semua ya. Itu pasti ya, seperti menjadi tersangka yang harus apa, sekurang-kurangnya bagaimana Bro? Ditanya gimana, apa nggak dididik agama yang benar, apakah diajari ya akhlak yang benar. Baik, namun demikian beratnya tantangan itu tidak boleh membuat kita apa, tayasu, berputus asa, pesimis, lemah ya. Allah tidak mungkin membebani apa di luar dari kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, untuk secara teknis dari makalah ini kiranya disesuaikan dengan panduannya Bisnu. Sampai saya kirim yang kesekian kali itu panduan penulisan apa, karya ilmiah yang berlaku di lingkungan Sivitas Akademik STIT Darul Fatah Bandar Lampung. Ya bisa kalau tampil ya akan kita carikan. Dulu sudah pernah di-share ya, masih ada apa enggak, panduan penulisan karya ilmiah di Sivitas Akademik Win Real ya. Akan menjadi sistematis ya, terstruktur kalau menyesuaikan dengan panduan. Meskipun PowerPoint itu kekuatan pointer yang diringkas dari makalah ya, yang dibuat jadi 2 ya. Ini kan cuma untuk presentasi PowerPoint, tapi makalah ilmiah itu sebagai syarat ya. Tadi sudah ada nasihat personal, tapi juga saya kira menjangkiti yang lain. Apa Bi Aziz yang harus difokuskan kalau sudah masuk dunia akademik? Harus seimbang tadi di video Abirsan antara aktivisme dan intelektualisme, harus seimbang. Apalagi seperti Abi Aziz, tentu Abi Riki juga sudah, menurut saya ya,
bisa salah ya. Cukup untuk pengalaman menangani masalah Habib Rizal dalam konteks praktisi itu langsung terjun, sehingga perlu beralih memperbanyak kegiatan yang sifatnya intelektualisme. Apa itu? Ya mulai menulis gitu ya, literasi. Bagaimana menyampaikan ide, gagasan, pendapat, nalar kritisnya dalam bentuk tulisan ilmiah. Gitu. Yang latar belakangnya memang porsi dari waktu dalam sepekan itu memang banyak untuk praktisi ya, untuk aktivisme tadi itu. 5 hari di pondok, habis itu juga di sekolah, ICA, Sabtu Ahad kuliah. Sehingga apa? Lelah. Kalau tidak segera dirubah, tak terasa tiba-tiba sudah semester berapa? 7. Habis itu kan baru ta'aruf, masih keinget. Belum kuliah saya sudah apa itu? Minta ta'aruf ya kan, kenalkan nama apa? Wirsan dulu itu CV ya, CV personal ya kan. Saya ingin mengenalnya. Ini mahasiswa yang ingin kuliah dengan saya ini menikah belum? Sudah pernah mengajar belum? Alumni pesantren atau umum kan gitu. Itu rasa-rasanya masih ingat Ibu Rizdo, mungkin filenya belum terhapus dan gak ngirim gitu, dableknya gitu. Padahal itu penting, akan berpengaruh pada evaluasinya. Ternyata itu kita lalui 1 tahun yang lalu, iya kan? Masih ingat saya bulan Januari itu kita mulai kuliah itu, akhir gitu. Setahun yang lalu. Masih ingat ABDG itu dengan wajah yang banyak mengandung beban gitu, agak-agak ngantuk gitu. Ya, tapi ABDG sudah saya tebak itu. Ini pasti nanti bergabung dengan segala drama dinamikanya bergabung juga. Itu Wirsan. Biasanya juga di kelas ini pasti ada yang akan bergabung di ICA. 1 dan 2. Baik. Tentu saja konkretnya apabila ingin betul Habib Wirsan bisa mencontohkan per paragraf akan dikoreksi, dia ditulis menjadi apa? Makalah. Yang makalah itu nanti pada dasarnya menjadi bab 1 gitu loh. Dan sebagainya bisa dipindahkan menjadi bab 2. Jangan antum anggap makalah itu bukan proposal. Di situ sistematika makalah itu nanti dikembangkan menjadi proposal skripsi gitu. Maka Mbak Ana, Mbak Alif, Mbak Osa, makalah yang disusun itu bisa nanti kalau disetujui ya yang Mbak Alif ya, karena yang PAUD. Tapi perlu juga sebagai fondasi yang saya tugaskan itu juga sekaligus kalau menghadapi masalah di real di sini gitu ya. Jadi sudah ada kajiannya bagaimana problematika di AUD usia 3-4 tahun, TKA 4-5 tahun, 5-6 tahun TKB. Kalau Mbak Alif cocok semua ini. Kalau Mbak Osa disuruh SD ya. Tapi karena biasanya lebih mudah, lebih siap apabila menguasai TK ke bawah, ditugaskan di apa? SD, siap ya. Tapi kalau tidak belajar TK, ini sering dulu pernah itu Mbak Alif, Mbak Osa, PGMI langsung ke TK, tidak belajar TK, itu terlalu ketinggian istilahnya. Banyak dikomplain dulu. Dia berpikirnya SD. Walaupun kuliah Mbak Osa, Mbak Alif, Mbak Ana PGMI, tapi saya ingin berpikirnya bisa sesuai dengan
karena kebutuhan di tempat kerja TK A, TK B, PAUD 3-4 tahun itu dulu. Berikutnya nanti dilanjutkan yang MI. Kita masih punya waktu. Abi Rizlo apa sanggup ngajar Afdala 3 tahun? Abi Diki 4 tahun kamil ya pusing meromes. Ya. Sebetulnya kalau sanggup sukses di TK Abi Aziz yang sudah ngantuk ya lebih mudah di SD. Lebih mudah. Jarang ini Mbak Alif, yang Mbak Alif ilmunya AUD, PAUD, TK kan maksudnya di dalamnya ditaruh di SD nggak ada masalah gitu, sering nyanyi. Tapi yang PGMI, PGSD ditaruh di TK bingung ya. Maka belajarlah TK, SD lancar. SMP hanya lebih tegas lagi Mbak Ana. Sekali kita dianggap gampangan ribut ya, nggak tegas, terus dia akan berani apa? Melawan. Stylannya gitu. Style maksudnya juga gaya mengajar. Tentunya pada kesempatan kali ini, kalau dianalisa problematika di masyarakat itu umumnya apa? Sudah pernah di-share sama Grisdo ya. Kalau makalahnya itu semua digarap tapi sedikit itu Grisdo itu. Iya kan? Sekolah ditampilkan, keluarga ditampilkan, apa ini masyarakat ditampilkan. Padahal itu sudah dibagi orang 3 itu materi itu. Nah, yang di-share itu apa Grisdo itu? Yang waktu saya tanya baru di-share ini Masalah. Iya. Coba masalah apa? Masalah remaja saat ini. Nih. Masalah ini khusus pemuda ya. Sulit cari pekerjaan. Antum semua mengalami sulit nggak? Walaupun mungkin jangan ukurannya kaya ya, karena itu memilih jalur pendidikan. Jalur pendidikan jalur apa? Pengabdian. Ya, sulitan nggak antum nyari kerjaan? Tapi di sana enggak sebetulnya. Kalaupun tidak ada ICA bisa diterima di tempat yang lain, manakala apa? Itu masalahnya itu layak enggak dicari gitu loh. Iya kan? Apa itu? Waktu itu kajian kita bidiki C itu. Berapa C itu? 4 apa 3 itu? Kompetensi. Mbak Ana pertanyaannya bisa apa dalam bahasa HRD, ya kan? Personalia itu bagian menguji calon pegawai atau calon guru apapun bisa apa, gitu kan? Jawabannya apa? Kompetensi kemampuannya. Akan ditanya, bisa nggak menyampaikan ilmu? Bisa nggak diterima oleh santri kalau guru? Bisa nggak menjelaskan keterampilan dasar? Bisa nggak manajemen kelas santri itu biar kondusif? Bisa nggak mengendalikan kelas itu kalau gaduh bagaimana, kalau berantem bagaimana, pencegahannya bagaimana? Terus ketika dievaluasi santrinya paham, hasilnya ada, gitu kan? Diajar oleh Mbak Osa bisa menjawab soal-soal ulangan harian selama 5 pekan kurang lebih. Diajar Abi Rizdo nanti UTS bisa, hanya cuma punya waktu berapa? 3 pekan UTS, ya, sampai pada hari pelaksanaannya sekitar 3 pekan dari UH. Jadi dilihat betul soalnya harus sinkron antara yang diujikan dan materi yang diajarkan. Lalu bagaimana tujuan pembelajarannya? Abi Ihsan bagaimana metode yang akan digunakan. Ini berat ya.
Stres akademik, ya kan? Apa maksudnya ini? Nilainya supaya tinggi gitu ya. Jadi stres ya. Dunia kerja memberikan syarat kalau IPK di bawah 3 tidak bisa S2, tidak bisa lanjut atau tidak bisa bekerja. Begitu kan? Buat stres. Masalah kesehatan mental, ya kan, Bro? Gila gitu, cemas gitu kan? Gangguan mental. Judi slot, pengen makan enak, nggak mau kerja keras, nggak mau susah, maling, kriminal gitu. Yang enteng-enteng dapat uang banyak, malak misalnya, atau hal-hal yang berbau kriminal. Supaya hidup senang, dapat uang, narkoba, pelampiasan, melupakan hutang, mungkin lebih Aziz, melupakan apa? Masalah gitu, ngeplay, terbang, maksudnya pengen seneng gitu. Ya. Kemudian juga ada kesenjangan generasi ini ya, mengalami kesenjangan antara generasi, perbedaan, nah ini nilai, gaya hidup, mati gaya, semua mau diturutin, ya, pusing ini Abi Aziz. Kalau urusan sekolah mondok nggak mampu, tapi kalau urusan healing kondangan nggak nyangka kalau itu wali itu anaknya di sekolah kita minta keringanan karena bilangnya nggak mampu. Aksesoris HP-nya, ya, gaya hidup yang mewah. Keterbatasan kesempatan pemuda nggak mampu, nggak bisa sekolah ini. Orang itu nggak usah hidup kalau miskin, nggak usah sakit, mati aja kalau miskin. Itu bisa gitu ya. Itu guyonan di masyarakat itu. Yang bisa hidup di Indonesia yang kaya, yang bisa bayarin rumah sakit, yang bisa bayarin sekolah. Kalau nggak bisa itu mati aja lah, nggak usah hidup di Indonesia. Permasalahan asmara. Kalau Lutfi dijenguk Mbak Osa mungkin cepat sembuh ini ya. Sakit Lutfi Mbak Osa kenapa itu? Orang libur bablas, jadi ikut-ikut omnya jadi apa? KPPS ya Pak, panitia pemilu ya, lembur lah. Orang tidur. Asmara ini masalah. Ada nggak yang bunuh diri karena putus cinta? Loh yo dulu di Transmart, inget nggak Beris itu baru buat lompat dari lantai berapa itu. Kemudian masalah teknologi digitalnya Beris detik ya. Itu yang saya sampaikan tadi, anak-anak ini dua kepentingannya, menulis makalah ilmiah dan presentasi. Nggak sampai pada desain grafis lah, berat. Jadi anak SMP harus bisa menulis makalah sesuai panduan. Tadi panduannya itu bolehlah gaya selingkum stit darupata diterapin di ICA boleh ya. Selingkum UIN ya kemarin mestinya Abi Irsan yang ngajar. Karena saya khawatir kuliah Abi Irsan itu ya belum keluar jadwalnya, bisa dirubah-rubah semau-maunya ya dari kampus. Dan bagaimana menggunakan teknologi yang tepat ya, Berisdo. Kemudian dalam sesi diskusi tadi, alhamdulillah banyak pertanyaan. Coba diingatkan kembali pertanyaan pertama tadi dari siapa? Abidiki, ya. Saya ingin menambahi dari apa yang sudah dijawab. Bagaimana tadi pertanyaannya? Intinya di sekolah bagus,
Bagus maknanya taat, sholat, tertib apa? Ibadah, ya. Namun ketika pulang, nih Torik punya pengalaman anak pas sekolah gimana? Pas mau di pondok gimana? Baik, ya tahajud, ya, sholat duha, ya apa? Amaliyah sunnah, amaliyah yaumiyah, sunnah-sunnah pun dikerjakan. Tapi setelah pulang back to nature, back to jahiliyah, kembali kepada alam awal, habitat awal nih Abi Aziz, back to jahiliyah. Maka dulu ini ya nasihat guru saya dulu, hati-hati gitu. Manggil saya Mas, kalau pulang 21 tahun yang lalu itu masih ingat di kuping saya. Kalau pulang kampung pas libur kuliah, hati-hati. Teman-teman sekolah dulu bisa apa? Mengajak sampean, katanya kalau orang Jawa, kembali kepada kebiasaan lama. Kenapa begitu? Hijrah di Bandar Lampung, menuntut ilmu, kuliah, hidup di lingkungan Islami belum lama, gitu ya. Belum apa? Belum menyatu menjadi kepribadian. Belum. Ibaratnya apa, Abi Aziz? Baru seumur jagung gitu ya. Dan kembali ke habitat lama. Ya, akhirnya apa? Balik asal belum kuat gitu. Ibadah-ibadah yang dilakukan belum kuat. Sekaligus ya, Abi Diki, barokahnya sekolah itu, barokahnya pondok itu begitu. Di rumah ada barokahnya? Ya sulit gitu, tidak menjadi apa? Tempat menimba dan mengamalkan ilmu itu. Kalau antum tadi sudah bilang su'ul khuluqi yu'dik, kemudian orang tua al-madrasatul ula wa mudiruha abuha, bapaknya kepala sekolah, ibunya guru. Teorinya begitu, apakah di rumah keluarga-keluarga yang menyekolahkan anaknya itu berfungsi, gitu kan? Kita paham tri pusat pendidikan dalam ilmu dasar-dasar pendidikan. Ada 3 pusat pendidikan terselenggara. Pertama di mana? Keluarga. Pertanyaannya, apakah keluarga berfungsi sebagaimana teorinya tadi? Pusat pendidikan. Yang kedua, pusat pendidikan adalah di sekolah. Nah, ini sekolah oke. Kalau sekolahnya bagus, kurikulumnya, penerapannya, pengawasannya, ya kan? Sehingga mereka, anak-anak didik, peserta didik bisa, yang mahal itu kepastian pengalaman apa yang didapat setelah masuk sekolah itu. Jadi kurikulum itu jawabannya pengalaman belajar apa, mengalami apa santri sekolah di situ sejak masuk sampai pulang kalau full day. Benar sekolahannya itu ya menerapkan kurikulum Islami. Sholat saja dari ribuan santri diceritakan guru SMP negeri itu paling hanya puluhan, dari ribuan itu hanya puluhan siswa SMP negeri di kota Bandar Lampung ini yang mau sholat duhur, karena pulangnya sekitar jam 1:30 atau jam 2, dia sudah tidak sholat duhur. Kalau macet apa dia sampai rumah masih ada waktu sholat kan? Ya kalau rumahnya cuma 15 menit, kalau sampai 1 jam macet. Jam 2 sampai jam 3. Ya kalau mau sholat juga kan, tidak ada jaminan. Yang pasti di sekolahan sholat duhur tidak dilakukan. Kemudian tri pusat berikutnya adalah masyarakat. Di mana masyarakat yang mendidik? Pendidikan di masyarakat yang open, apa istilahnya, peduli terhadap pergaulan anak-anak itu kemana.
aparat desa, Pak RT-nya, tokoh masyarakatnya seberapa peduli mengecek anak-anak ini. Bapaknya merantau, ibunya tidak tahu anaknya main kemana. Maka sebetulnya kalau keluarga itu bisa membereskan anaknya masing-masing, selesai. Karena tidak bisa membereskan, anak itu jadi beban di masyarakat, pada akhirnya menjadi persoalan, ikut-ikut terbawa urusan moral, urusan kriminal. Ya, ini tadi sudah dijawab, tidak ada yang keliru, ya hanya menambahi saja. Kalau mau diselidiki lagi, ya memang keluarga, masyarakat, fungsinya apa betul-betul berjalan, peran dan fungsinya ini. Tuh. Berarti kalau mau diobati apa Diki? Gimana Bro? Ya menyadarkan, iya kan? Sehingga kalau ada orang buat perumahan Islami kan begitu, dia ingin lingkungannya, ya kan, milieunya Islami, gitu. Khusus perumahan Islami misalnya. Kan begitu upayanya. Kalau tidak bisa merubah tempat itu secara karena majemuk orangnya, dia membuat sendiri gitu. Ini antara idenya begitu solusinya. Kemudian keluarga itu kalau dalam ini sekolah, ya, Birsan itu sinergi orang tua dan sekolah guru. Sinergi itu apa? Apa tugas guru di sekolah? Apa tugas orang tua di rumah? Maka ada sekolah yang betul-betul tegas mewajibkan apa Birsun? Orientasi wali santri, parenting, ya kan? Ada pertemuan apa? Untuk wali. Ini Mbak Alim nanya begitu. Di sini sulit, Mbak. Kita ini, Mbak, betul-betul sendiri gitu ya, sebagai guru ya. Tadi ada pertanyaan masalah laundry ya. Sendiri kita ini. Antum menyerahkan masalah itu kepada yayasan merangkap kepala sekolah khusus di ICA ini, tadi kasusnya, sudah, antum bebas. Ya kan begitu saya begini sesungguhnya kan, alih tangan kasus kepada kepala sekolah saya, yayasan saya selesai. Entah bagaimana saya nanti menyelesaikan. Guru itu sering kemudian dalam posisi teradvokasi atau terproteksi gitu loh. Jarang guru sini yang berhadapan langsung fight, tempur gitu. Itu loh. Masih. Sebab kadang-kadang salah paham berkelanjutan jadi apa Biliki? Masalahnya jadi luas lebar. Berkepanjangan. Di antaranya di sini diatasinya begitu. Yang inti-inti saja mengarah kepada solusi. Kita tidak bermaksud mengeluarkan misalnya ada kebijakan-kebijakan untuk merubah. Tadi kalau terungkap Abidiki, ya memang dipondokan itu kan karena begitu. Kesadaran itu membawa kepada kesiapan kita. Lalu apakah kita tidak boleh mengharapkan hasil? Boleh. Apakah akhlak buruk tidak bisa dirubah? Tidak ada gunanya Nabi diutus. Kan begitu. Tidak ada gunanya pendidikan ini kalau akhlak buruk tidak bisa dirubah. Bisa. Ya. Kan teori utamanya sudah ingat belum, Abi Aziz? Pendidikan ini menurut teori utamanya ada berapa itu? Alirannya itu, mazhabnya. Birsan, ada aliran nativisme. Apa itu aliran itu? Bana, bawaan, natif, turunan. Itu. Artinya apa? Kalau mau berhasil mendidik itu, anak itu harus di turunan orang yang baik. Ini kalau PPDB ini yang nyari murid yang bapak ibunya baik. Jadi kalau turunan baik nanti berhasil jadi orang baik. Teori ini kemudian dibantah dengan teori empirisme. Bagaimana empirisme? Ya apa saja latar belakang orang tuanya, yang penting dididik dengan benar,
Empirisme itu Abi Aziz apa artinya? Mengalami, dikondisikan, dimasukkan pondok, amaliyah yaumiyah, tarbiyah, berubah dia jadi baik. Jadi nggak masalah kalau PPDB-nya Mbak Ana menerima santri yang dalam tanda kutip nakal, nggak masalah. Nanti pendidikan diproses, iya kan? Di sekolah, di pondok. Lalu lahirlah teori yang ketiga namanya konvergensi. Kalau mau berhasil pendidikan itu Abi Ihsan, ya cari keturunan yang baik, ya pengalaman empirisme yang baik, maka aliran itu menggabungkan namanya konvergensi. Islam ditambah satu lagi, saya tegaskan, biidnillah, atas izin dan kuasa Allah, atas izin dan pertolongan Allah, seluruh yang diupayakan manusia itu bisa berhasil bila mana Allah juga menghendaki. Maka bagaimana ini sebagai guru Abi Aziz? Nandur, nggak usah mikirkan hasil. Kita bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar dan doa. Mau tidur pikirin santri? Iya dipikirin, pas tidur tawakal. Kalau nggak stres balik setiap hari masalah balik lah, masuk sudah nggak banyak masalah. Habis itu mah sisa-sisa dikit. Nggak ada yang tahu di sini yang dulu masalahnya sudah sehari kayak makan sehari 3 kali, ini berantem ngek, ini kasus di luar ngek, ya ini sudah apa? Paling tinggal sisa-sisa dikit Abi Aziz. Itu mungkin kalau yang dulu 2 tahun yang lalu aku nggak mau, nggak kebayang, berisuh juga si malakama. Yayasan nggak mengeluarin, anaknya nggak takut, anaknya pengen dikeluarin kan, ruwet ya. Anak buat masalah memang supaya pengen dikeluarin. Yayasannya nggak mau ngeluarin karena tahu orang tuanya memang tidak mungkin mampu mendidiknya, maka dipondokkan. Maka kita tidak mengambil kebijakan mengeluarkan, tapi terus mendidik, bersabar, merubah. Berat itu Abi Ihsan. Memang santrinya pengen dikeluarin sehingga membuat apa? Masalah. Baik. Yang pertama itu, yang kedua pertanyaannya bagaimana tadi? Hubungan antar teman yang baik, akhlak buruk menular, gimana tadi? Siapa yang tanya ini? Masih Abi Diki ya? Manusia memiliki sifat apa? Dalam psikologi Abi Rizdo, imitasi, meniru, ya. Nih. Apalagi anak-anak mungkin tidak sukses kita ajari, tapi dia sukses meniru apa yang kita lakukan. Kita ajari hitung-hitungan, kita suruh ngapal, belum tentu dia berhasil. Tapi kalau melihat kita, dia akan mengikuti kita, berhasil dia. Makanya hati-hati betul. Pertemuan yang lalu Abi Rizdo, nggak gampang jadi guru gitu loh. Paling bonafit, profesi paling tinggi strata sosialnya, harusnya kedudukannya adalah seorang guru. Yang jadi guru ini bukan orang sembarangan, harus punya jiwa guru, harus punya jiwa pejuang, ya, ruh, bukan guru zombie, ruh, ikhlas, berat. Itu sudah ada guru terbaru. Kalau cuma omdo aja ngomong begini juga nggak akan punya bobot. Karena besok kalau punya kebutuhan ngandelin gaji, itu loh Rizdo. Habis itu sudah mulai mau Abi Aziz. Yang mau berwibawa punya passive income. Jadi boleh mengharap dari gaji tapi tidak utama, sehingga hatinya melihat santri itu bukan Soekarno Hatta, bukan. Santri itu sebagai tanaman yang nanti kita harapkan panen. Berat dulu. Ya kalau Sultan Lampung Timur sekampung sudah punya pom, sudah punya karet sekian hektar jagung, ya baru bisa dia. Suruh ngisi absen kata Abi Aziz nggak mau orangnya. Ya orangnya mau sedekah ilmu. Dan itu lebih baik daripada sedekah harta. Dimakan dari kotoran, keringat, selesai. Ilmu diamalkan beranak pinak, ya turun temurun, tidak ada putusnya mengalir. Baik. Maka bagaimana ini?
Ada ungkapan sendiri lebih baik daripada berdua dengan teman yang buruk. Ini hati-hati. Jadi kalau sebaik-baik teman dalam pepatah kata mutiaranya Abirjan adalah buku. Khairul jalis, ya kan? Sebaik-baik teman duduk itu buku. Lah begini antum berselancar memahami isi buku lebih baik. Nah, kemarin sudah terungkap. Penyakitnya santri, mahasiswa penuntut ilmu suka ngobrol. Tuh, begadang ngobrol. Abah Yai Mansur Lirboyo mengingatkan tuh penyakit santri ku kakean ngobrol. Tuh. Baik. Maka imitasi meniru yang baik gitu ya. Sehingga kemudian perilaku berasal dari apa yang dilihat, apa yang didengar. Dilihatin kemudian juga apa yang dibaca. Mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, lahirlah tindakan. Harus dipastikan temannya yang baik. Gimana itu hadisnya itu? Ya. Almar'u ala dini khalil. Agama seseorang tergantung dengan temannya. Agama temannya seperti apa? Apa ia burung merpati bergaul dengan harimau yang dimakan? Apa mungkin seorang Abiristo yang ustadz punya teman yang ahli DJ? Kan nggak mungkin. Ya mungkin sekedar dulu teman TK umpamanya. Tapi kalau akrab, iya kan? Malam tahun baruan suruh khotmil Quran malah bakar ban. Itu gimana keluar grup itu? Aduh. Suruh tilawah mimpin kok, kan gitu, ya. Jadi itu gimana hadisnya Biniki? Yumsi mu'minan, gimana Bi? Pagi beriman, sore kafir. Itu fenomena bisa begitu Abi. Ada juga sahabat yang ya Rasul, kalau dalam majelis itu rasanya saya mudah sekali dekat dengan surga, iman stabil. Sejurus kemudian keluar dari majelis sudah berubah. Maka kerjaan menjaga hati ini berat dan tak sudah bolak-balik. Baik, berat ya. Itulah kemudian Nabi Irsan, mengapa sekolah kita pulangnya setengah atau asar gitu ya, walaupun jemputnya juga kadang 4:30 kan, nggak mesti jam 4. Supaya apa? Dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Di sini pengaruh buruknya bisa dikontrol. Emang habis asar ngapain Mbak Ana? Santri-santri cuma nunggu kan, kalau dia rewel-rewel loncat sana loncat sini main bola atau itu masih dalam kondisi yang pengawasan, koridor yang wajar bermain. Tidak ada yang ini Abduliki yang nungguin itu setengah jam. Ya begitulah. Kemudian di perjalanan pulang setengah jam sampai rumah udah capek. Harapannya aman dari pengaruh yang buruk ini. Kita sudah membuat inovasi begitu. Kemudian hubungan pembelajaran dan pendidikan dan Irsan. Ini kalau digambarkan pendidikan ini paling luas. Kalau digrafikkan itu ya, di dalam pendidikan itu nanti ada pengajaran. Di dalam pengajaran nanti ada bimbingan. Tuh. Ada juga pengasuhan. Kalau dibuat bulat ya, yang paling besar adalah pendidikan. Fungsi di ICA ini yang TK lebih lagi ngasuh juga, bukan hanya ngajar, bimbing juga lengkap. Dan yang paling memaksimalkan istilah yang mencakup semua itu berikan kalau antum mendalami adalah takdib, bukan tarbiyah, bukan taklim. Tarbiyah terlalu umum, taklim hanya ngajar, takdib ini yang memberagamakan. Di dalamnya bimbingan, menanamkan ada. Maka istilah sebenarnya yang tepat sebenarnya takdib ya. Pertanyaan orang tua menganggap sekolah seperti ini, ya begitulah sekolah orang tua itu Mbak Alif ya, yang bertanya ya. Tidak tahu kewajibannya, tidak tahu tugasnya. Kemudian terima beres sebagaimana yang istilah yang masyhur laundry, cuci. Nabi Diki sudah menjawab dengan apik. Plus saya tambahkan Nabi Diki, keberkahan harta orang tuanya sangat berpengaruh.
profesi orang tuanya berpengaruh. Nggak hanya apa yang diuraikan Nabi di kita ini. Jadi Mbak Alif, nggak usah berharap apa diterima kasihi oleh wali itu, nggak disakiti oleh wali itu sudah alhamdulillah. Enggak, iya, dia tidak menyakiti kita sebagai guru anaknya itu. Terlalu jauh Mbak Alif. Coba apakah ada yang izin? Tuh kelas 5 tadi izinkah? Enggak ada itu wali kelasnya. BDG juga kadang-kadang. Jadi saya sudah memulai 2016 17 tuh nggak usah lah berharap terima kasih. Nggak disakiti alhamdulillah. Kita nggak mikirin dia bapaknya, ibunya. Enggak, anak ini akan tumbuh berbahaya kalau tidak dididik, jadi bermasalah di masyarakat. Kita berharap kepada Allah mengurang-urangi. Kalau dia tidak disekolahkan atau tidak kita ajari di sini, dia akan berbuat maksiat atau kriminal bahkan yang lebih parah. Kita meminimalisir itu biar apa? Enggak apa Ihsan? Enggak mangkel. Sebab kalau guru mangkel gimana? Ngangkel kecewa itu Abi Aziz karena kita terlalu punya harapan. Harapan itu perlu juga kita qanaah. Enggak disakiti gitu. Kita kasih nilai Abi Aziz itu jawabannya itu kadang nyelekit itu. Sebagai dosen yang cukup senior saya di kampus itu, ini nyelekit amat mahasiswa ini. Kalau saya dendam itu nggak bisa nilai A, B gitu. Tapi itulah menariknya, ada sisi yang harus diperbaiki. Kalau masalah bohongi buat makalah itu sama semua itu. Jadi sudah tidak bisa menjadi ukuran karena semuanya begitu. Biasanya belum saya screenshot itu yang sudah saya tanya, ini jawabnya bagaimana ini? Nggak saya screenshot semua biasanya. Mohon maaf saya bertobat Pak gitu. Enggak, Bapak nanya kamu jawabnya ada yang buka Google apa enggak? Jawab aja kalau iya. Enggak dijawabnya iya, tapi dia bertaubat macam-macam gitulah. Ya dia sadar. Begitu ya. Jadi enggak disakiti, alhamdulillah. Boro-boro diterima kasih, enggak usah. Ya, itu kemarin saya sampaikan tuh. Apa yang kita dakwahkan itu yang kita diuji. Bisa, ya. Kita ngajarin supaya mereka tidak nyontoh makalah, malah nyontoh semua kan gitu. Kita mengurusi ya, minum apa begini, politik kan. Itu halakoh yang dia pimpin, belum tentu tuh murid-muridnya dulu itu mau nyoblos sesuai arahan dia, belum tentu gitu. Kadang-kadang malah jadi musuhnya gitu. Artinya apa? Allah saja cukup begitu, ya. Dan itu orang ikhlas. Orang kalau nggak ikhlas itu kan istilahnya ya ngapain gitu loh, nggak ikhlas itu ya, rugi gitu. Makhluk menjadi tujuan itu rugi. Baik, selesai pertanyaan. Masih ada yang belum terjawab? Terus berjuang. Maka kemudian ya kita cukupkan untuk tanya jawab. Ada waktu sedikit untuk materi pemikiran Islam.